طوبى للغرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, malam ini di tempat Alhamdulillah, sore ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majlis yang mulia dalam rangka untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, melindungi kita, dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sore ini kita masuk pada bab yang ke-27. Setelah kemarin kita menyelesaikan bab yang ke-26, yaitu bab haramnya zalim. Sekarang kita masuk pada bab ke-27, yaitu bab ta'dhimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim, yaitu bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka dan juga sikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Silakan dibaca. Siapa yang baca? Bab ke-27. Iya. Hah? Iya. Baca babnya dulu. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih." Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ayat 30.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ya, terus. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-An'am 32. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'afid jana haqqa lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Ya, terus. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardi fa'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa'annama ahyan nasa jami'an. Ya. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Al-Maidah 32. Dan Abu Musa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min, al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabihi. Seseorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau menjalinkan antara jari-jari beliau. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah beliau membahas tentang permasalahan zalim, maka beliau menjelaskan kepada kita tentang permasalahan ta'dimu hurumatil muslimin, tentang mengagungkan kehormatan dan hak-hak kaum muslimin. Di awal bab ini beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 30. Qala ta'ala, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu yang terbaik baginya di sisi Tuhannya. Dan dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, kan itulah termasuk apa? Ketakwaan hati, hati yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam dua ayat tadi, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 30 dan surah Al-Hajj ayat 32, ada dua istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agungkan, yaitu hurumat dan sya'air. Apa makna dari hurumat? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, dua ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hurumat itu adalah ai ma ja'alahu muhtaraman minal amakin awil asman awil ashkhas. Hurumat itu, hurmah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia muhtaraman, untuk dihormati. Ya, segala sesuatu yang Allah jadikan dia untuk dihormati, baik itu berupa tempat-tempat, waktu-waktu maupun orang.
Saya ulangi, jadi hurmat itu adalah segala sesuatu yang Allah jadikan dia untuk dihormati. Baik itu berupa tempat-tempat, semisal tempat itu semisal apa? Misalnya semisal Al-Haramain, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa, atau masjid secara umum. Itu adalah termasuk hurumat, tempat-tempat yang Allah jadikan tempat-tempat itu untuk kita muliakan, untuk kita hormati. Bisa juga hormat ini berupa apa? Azman, waktu-waktu. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Bulan haram sebagai bulan yang harus kita hormati, seperti sekarang bulan Muharram ini. Karena kita masih berada tanggal 19 Muharram. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Juga Allah jadikan apa? Ramadan sebagai waktu yang juga kita hormati. Jumat, waktu-waktu yang apa? Kita hormati. Kemudian juga ashas, orang-orang. Hurumat ini juga meliputi orang-orang yang harus juga kita hormati, sebagaimana apa? Para nabi dan rasul, dan orang-orang soleh, dan juga orang tua kita, dan seterusnya. Dari orang-orang yang mana secara nas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menghormatinya. Maka segala bentuk yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk kita menghormatinya, maka kita hormati. Baik itu tempat-tempat, waktu-waktu maupun orang-orang. Dan semua ini apabila kita mau menghormati apa yang Allah perintahkan untuk dihormati, fa huwa khairun lahu inda rabbih, maka itu yang terbaik. Kita akan mendapatkan pahala. Begitu pula tatkala kita menghormati sya'airillah, maka itu juga merupakan apa? Bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sya'air? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan asy-sya'air yaitu al-ibadat adz-dzahirah, sawa'an kanat kabirah aw saghirah. Yang dimaksud dengan sya'air itu adalah segala bentuk ibadah yang dzahirah, yang nampak. Seperti misalnya apa? Salat. Itu sya'air. Seperti misalnya puasa, zakat, umroh, haji. Ya, itu adalah apa? Syiar. Berkorban, ya, menyembelih hewan korban, akikah, menolong orang ketika sedang misalnya apa ada musibah, itu adalah apa? Syair. Adzan, iqamah. Pokoknya segala bentuk ibadah yang bisa kasat mata kita lihat langsung. Nah, barang siapa yang menghormati syair ini, maka fa innaha min taqwal qulub. Maka itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 88.
yaitu wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan dengan lafaz yang lain, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ada kata-kata limanittaba'aka minal mu'minin. Apa yang dimaksud dengan wakhfid janahak? Dan tundukkan sayap kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat tundukkan sayap kalian. Ini suatu kalimat yang indah, yang punya makna yang dalam. Yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk tadallul, tawadhu, untuk merendahkan diri kita kepada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan diri kita di hadapan orang-orang yang beriman, akan tapi merendahkan diri lillahi ta'ala di hadapan orang beriman seperti burung. Seperti burung, walaupun dia terbang di angkasa, maka hendaknya kemudian dia turun. Walaupun dia mampu terbang setinggi apapun, hendaknya dia turun. Ini pemisalannya sangat luar biasa. Artinya siapapun Anda, siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sebesar apapun kekuasaan kita, ketika di hadapan orang yang beriman, maka rendahkan diri. Ini subhanallah, ini permisalan yang sangat luar biasa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat yang sangat indah. Diumpamakan kita punya sayap yang mampu terbang tinggi, mampu kemanapun dengan sayap kita. Artinya mempunyai kemampuan yang mungkin orang lain tidak mampu. Akan tapi ingat, ketika di hadapan orang yang beriman, ikhfid, rendahkan diri. Dan merendahkan diri ini adalah sebuah kewajiban. Dan itu tidak menyebabkan dia menjadi orang yang hina, tidak. Justru sebaliknya, nanti kita akan jumpai dalam hadis-hadis yang terkait ini, seseorang yang mau merendahkan diri di hadapan orang yang beriman, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Ya, surah Al-Maidah ayat 32. Qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, tanpa ada alasan karena dia membunuh jiwa yang lain, aw fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di bumi, fa ka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa hukum asal dari membunuh jiwa itu haram. Hukum asal dari membunuh jiwa itu haram. Siapapun itu, walaupun itu seorang kafir, seorang non-muslim. Apalagi kalau dia seorang muslim, maka itu lebih-lebih lagi.
Itu hukum asalnya seperti itu. Maka tidak boleh seorang muslim itu mudah untuk menumpahkan darah. Tidak boleh seorang muslim itu gampang untuk memicu pertengkaran, perkelahian dan seterusnya. Akan tapi kalau seandainya ada sebab khusus yang menuntut adanya pembunuhan jiwa, maka baru boleh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bighairi nafsin, tanpa ada sebab dia membunuh yang lain. Dan inilah dalam syariat kita apa yang disebut dengan qisas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 45. Dalam surah Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anan nafsa bin nafs. Dan telah kami tetapkan bahwasanya anan nafsa bin nafsi, bahwasanya apabila ada pembunuhan maka dibalas dengan pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu hayah, kehidupan. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Qisas itu merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah. Yang mungkin sebagian orang menganggap ini kejam. Anggapan ini boleh jadi karena jahil, karena tidak tahu. Satu itu. Yang kedua boleh jadi karena ingin memang ingin menyudutkan, mengecilkan hukum Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebabnya ada dua itu, karena bodoh yang pertama, yang kedua karena ada kedengkian. Akan tapi ingat kaum muslimin bahwasanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan qisas, maka di situ adalah ada kehidupan. Karena qisas kaum muslimin rahimakumullah ta'ala itu tidaklah sesederhana yang mungkin kita pikirkan atau sebagian kita memikirkannya. Siapa yang bunuh balas bunuh, siapa yang mukul balas pukul. Enggak segampang itu. Ada prosesnya, ada pembuktiannya, dan juga ada pilihan-pilihannya. Dan di dalam qisas itu ada kehidupan. Dalam rangka menjaga kehidupan yang lain. Sehingga kalau seandainya hukum itu ditegakkan, maka akan menjadi peringatan kepada yang lainnya, membuat takut kepada yang lainnya untuk menumpahkan darah. Itu faedahnya seperti itu. Memang sekilas kejam, akan tapi itu membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Coba bandingkan dengan sekarang, ya. Ketika kita lemah di dalam membuat peraturan perundangan atau di dalam penegakannya, apa yang terjadi? Keamanan, ketertiban menjadi kacau balau, ya kan? Orang begitu gampang untuk mengusik orang lain. Orang begitu gampang memukul orang lain. Orang begitu gampang untuk melukai orang lain,
Bahkan begitu gampang sering kita dengar orang membunuh orang lain. Itu fakta. Karena mereka berpikir kalau mereka berbuat begitu paling-paling dihukum paling 10 tahun. Nah, dihitung dia, umur saya masih 30. Nah, lebih lagi kalau seandainya apa? Dia orang yang kaya, yang nggak butuh kerja. Walaupun nggak kerja apa? Duitnya ngalir terus. Ayo udahlah. Penjara itu bagaikan apa aja? Hotel aja bagi dia. Apalagi punya duit. Sudah makin enak. Yang betul-betul hotel itu penjara. Ya enggak? Siapa yang sipir penjara sini? Nah, mungkin bisa cerita. Bahkan betapa banyak kita dengar, ya, sebagian dari apa narapidana itu justru apa mampu mengelola bisnis haram dari apa balik penjara. Mengapa ini terjadi? Yang pertama dari apa? Peraturan perundangan yang tidak kuat. Butir-butirnya tidak kuat. Yang kedua dari penegakannya. Coba kalau seandainya misalnya sekali-kali apa diuji cobakan, setahun saja, nggak usah lama-lama lah. Uji coba, gitu. Uji coba, ya, dibuat semacam apa konsensus, jadi sudah semua dimaafkan dulu, maafkan. Nah, uji coba, terapkan hukum kisos. Terapkan potong tangan. Terapkan apa? Hukuman mati. Terapkan hukuman apa? Macam-macam lah dari apa? Hukum-hukum kisos. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan boleh membunuh jiwa ketika ada apa? Terpenuhi syarat. Yang pertama karena apa? Orang tersebut dia memang juga apa? Menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain. Kemudian yang kedua, au fasadin fil ardi, atau dia membuat kerusakan di bumi. Nah, ini perlu dijelaskan, maksudnya fasadin fil ardi ini apa? Segala bentuk kefasadan itu. Tidak. Misalnya seseorang dia apa mengubah batas tanah orang, itu kan juga fasad tuh, ya kan? Seseorang misalnya misalnya ghibah, itu juga fasad sebenarnya. Artinya segala bentuk kemungkaran itu fasad. Akan tapi yang dimaksud di fasad di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu kata beliau, al fasadu fil ardi innama yakunu bin nasril afkari sayyi'ah au al aqaid al khabitha au qat'it tariq au tarwijil mukhaddirat au ma asbah dzalik. Hada huwal fasadu fil ardi. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini fasad, ya, kerusakan di muka bumi yang ditimbulkan sehingga dia berhak untuk dihukum mati. Ini kan kaitannya dengan hukuman mati ini. Yang pertama tadi jelas dia membunuh orang, jelas dia berhak untuk apa? Dihukum mati. Yang kedua, yang dimaksud fasad di sini yaitu orang-orang yang dia menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, yang mengajak orang untuk ke arah kekufuran dan kesyirikan. Makanya dalam Islam itu perdukunan itu dilarang keras.
karena itu bentuk kesyirikan yang nyata. Dan kalau terbukti memang dia itu dukun dan mengajak orang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terancam hukuman mati. Begitu pula orang-orang yang mengaku dirinya nabi setelah apa? Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini terancam hukuman mati. Atau orang-orang yang membuat apa? Keyakinan baru dengan berbagai macam sebutan. Ini juga terancam dengan hukuman mati. Atau qati'ut thariq, perampok. Qati'ut thariq itu perampok. Kalau pencuri itu kan dia nyuri diam-diam. Nah, itu pencuri. Tapi kalau terang-terangan bahkan sampai melukai, membunuh, namanya perampok. Nah, kalau pencuri, nah, hukumannya adalah apa? Potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potong tangannya. Maksud potong tangan itu sampai sini, enggak sini. Hukum potong tangan itu sampai sini aja. Itu kalau pencuri. Kalau qati'ut thariq, kalau perampok, hukuman mati. Beda dia. Atau orang-orang yang apa? Mengedarkan apa? Mukhaddirat itu obat-obat terlarang atau narkoba istilah kita sekarang. Karena apa? Dia itu kalau narkoba itu menghilangkan apa? Akal. Mematikan akal dia itu. Itu juga sama itu. Karena kalau kita pelajari apa? Pokok agama itu selain hifdzuddin ya, hifdzun nafas menjaga jiwa, kemudian hifdzuddin menjaga agama, kemudian juga apa? Hifdzul akal, menjaga akal. Dan orang-orang yang memperdagangkan, mengedarkan obat-obat terlarang, narkoba itu menghilangkan akal. Sehingga setara dia hukumannya dengan qatlun nafas. Dia terancam hukuman mati. Maka kalau kita lihat di sebagian negara kaum muslimin itu diterapkan. Dan Saudi misalnya, pengedar narkoba itu terancam hukuman mati itu. Dukun itu juga terancam hukuman mati itu. Perampok jelas itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 33? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu. Sesungguhnya balasan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini berarti apa? Menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat. Wa yas'auna fil ardi fasadan, atau membuat kerusakan di muka bumi seperti perampok misalnya. Atau pengedar apa? Obat-obat terlarang sehingga menghilangkan akal kaum muslimin. Apa hukumannya? Ayyuqattalu. Mereka dibunuh. Dihukum mati. Ayusallabu, atau disalib. Atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Atau dipotong tangan kakinya bersilang. Misalnya dipotong tangan kanannya segini. Yang kanan, berarti yang dipotong lagi kaki kirinya. Nah, sebatas pergelangan kaki. Kalau yang dipotong yang kiri berarti tangan kiri, yang dipotong yang kakinya yang kanan. Ya. Itu juga salah satu bentuk hukuman yang ada dalam Islam. Dipotong silang, ya, antara tangan sama kaki. Au yunfau minal ard, atau dia dinafikan ditiadakan
dari bumi. Maksudnya ditiadakan dari bumi ini yang pertama di penjara. Maksudnya dihilangkan dari masyarakat, kan di penjara itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua diusir. Diusir dari kota, diusir dari kampung. Dikucilkan, udah dibuang ke Nusa Kambangan gitu. Atau dibuang di mana, di pulau yang situ terpencil, dalam, dikelilingi ikan hiu macam lah itu. Bisa biar gak keluar dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pilihan hukum, ya, pilihan hukuman, bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan kakinya bersilang, ya, atau dihapuskan dari bumi, maksudnya dipenjara atau diasingkan. Nah, ini semua tentunya yang mengambil keputusan adalah pengadilan, dalam ini adalah pemerintah, sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Mungkin ada yang meringankan dan seterusnya lewat pengadilan. Boleh jadi yang ditetapkan oleh pengadilan, oleh hakim nanti adalah hukuman mati, boleh jadi. Boleh jadi disalib. Boleh jadi dipotong tangan kakinya bersilang, tapi dia masih hidup. Atau cukup di penjara. Penjara pun nanti ada pilihannya, mungkin sekian tahun atau bahkan seumur hidup. Itu makna yunfauna minal ard. Nah, ini sebenarnya hukuman-hukuman ini itu tidak boleh ditimpakan atau dikenakan pada seseorang ketika dia tidak bersalah, gitu loh. Haram. Bentuk-bentuk hukuman itu tidak boleh ditimpakan pada seorang ketika dia memang tidak bersalah. Akan tapi ketika dia memang bersalah dan sesuai dengan jenis hukuman ini, maka itu tidak mengapa dan tidak menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala ini. Karena ada penjelasan detail dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan jiwa seluruh manusia. Ini subhanallah, ini adalah sebuah permasalahan yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Kemudian pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ihya'un nafas, untuk menjaga jiwa, untuk menghidupkan jiwa. Sehingga diperintahkan bagi kita untuk melindungi orang-orang yang lemah, yang terancam jiwanya. Dan itu merupakan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu sudah menyebutkan ayat-ayat yang mulia ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis-hadis yang terkait bab ini, terkait dengan bab menghormati, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'da wa shabbaka baina asabihi. Beliau mengatakan orang mukmin itu dengan mukmin yang lain kal bunyan, sebagaimana bangunan, yashuddu ba'du ba'dhan, saling melengkapi. Nah, beliau memperumpamakan hubungan muamalah antara seorang mukmin dengan mukmin itu seperti bangunan yang saling melengkapi. Maka beliau mengginikan jari jemari beliau.
saling melengkapi. Ini permisalan yang sangat luar biasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bangunan itu kaum muslimin, kalau kita membuat rumah misalnya, tidaklah disebut rumah kalau tidak ada pondasi, tidak ada tembok, dan tidak ada atapnya. Dan tentu pintu. Kalau nggak ada pintunya masuk dari mana coba? Kan gitu. Jadi rumah itu akan disebut rumah apabila ada pondasi. Kan ada sekarang rumah gantung. Iya, berarti pondasinya di atas berarti. Ini kan cuma debat kusir aja itu. Intinya pondasi itu adalah tempat untuk mengikat, untuk bertopangnya bangunan itu. Kalau zaman dulu ya pada umumnya mesti di bawah kan. Kalau seandainya dia bangunannya gantung, berarti pondasinya ya gantung itu. Kemudian ada temboknya. Dan segala kelengkapannya, ada jendela, ada pintu, kemudian juga ada atapnya. Dan segala macam bentuk aksesorisnya kemudian. Barulah jadi bangunan. Kalau hanya pondasi saja, maka kita akan mengatakan dalam proses, in progress kan gitu. Naik batu bata, tetap aja dalam proses. Baru kemudian ada atap. Itu juga masih dalam proses. Begitu dikasih pintu, walaupun masih sederhana, kusennya dipasang walaupun kemudian ditutup dengan triplek, tapi sudah bisa ditempati. Walaupun mungkin belum di keramik di lantai, mungkin lantainya masih tanah, tapi banyak kita lihat di kampung-kampung itu sudah bisa ditinggali, ditempati. Barulah jadi bangunan. Nah, begitulah perumpamaan kehidupan muslim mukmin dengan mukmin yang lain. Ada yang jadi pondasinya. Kerjanya itu diinjek-injek aja. Mikul sana, mikul sini, ke sana kemari gitu. Ya kan? Pokoknya udah tugasnya itu secara kasat mata itu tak enak lah pokoknya. Keras semua itu. Seksi sibuk gitu. Ada juga sebagian dari mereka itu jadi tembok. Setiap ada apa-apa jadi bemper dia. Itu fulan tuh. Fulan itu. Akhirnya dia kadang-kadang saya jadi bemper terus nih. Itu. Ada juga yang dia jadi atap itu. Tugasnya menaungi, mengayomi, membuat sejuk, ya, melindungi dari panas, tentram, adem gitu ya. Itulah kita. Di dalam kehidupan sehari-hari antara mukmin sama mukmin yang lain, kita harus selalu mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Seorang yang dia memang Allah takdirkan punya kemampuan menjadi pondasi, tak perlu iri untuk menjadi atap. Yang Allah beri kemampuan dia untuk menjadi tembok, ya, menjadi dinding, tak perlu iri pada pondasi. Yang Allah takdirkan dia punya kemampuan menjadi atap, tak perlu iri terhadap pondasi sama tembok. Semua harus bekerja, berjuang, andil di dalam membangun kehidupan orang-orang beriman sesuai dengan kemampuannya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya pondasi itu sudah merasa lelah, akhirnya ingin jadi atap,
terbaliklah itu bangunan. Begitu pula sang tembok, kalau seandainya dia lelah jadi tembok, pengen jadi pondasi, aduh, masuklah segala bentuk hewan buas, segala bentuk hal yang bisa mengancam keamanan orang-orang yang di dalamnya. Begitu pula kalau atap sudah pengen jadi tembok, bocorlah rumah itu. Kalau hujan kedinginan, kalau panas kepanasan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ini Masya Allah, ini perumpamaan yang luar biasa kaum muslimin. Harus betul-betul selalu kita ingat-ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi kunci kejayaan para pendahulu kita. Dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, zaman tabi'in, tabi'in, dan terus di masa-masa kejayaan kaum muslimin. Ini yang menjadi sebab kejayaan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Begitu mereka melupakan bunyan ini, permisalan ini, maka runtuhlah bangunan kaum muslimin. Maka runtuhlah bangunan kaum muslimin. Sebagaimana yang kita alami sekarang, yang mana kaum muslimin mulai tertatih-tatih, pelan-pelan kembali membangun bangunan itu dengan segala daya yang luar biasa, yang sampai sekarang belum begitu menampakkan hasilnya. Nah, oleh karena itu kita harus semangat kembali mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Kita harus semangat kembali untuk menjadikan kehidupan orang yang beriman itu kalbunyan, sebagai bangunan yang saling melengkapi, yang tidak mungkin kokoh kalau tidak yasuddu ba'du ba'dha, saling terikat erat, saling melekat. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis yang luar biasa ini, yang mengingatkan kaum muslimin tentang bagaimana mereka harus menjaga bangunan yang besar ini, persaudaraan yang besar yang mulia ini, maka beliau menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menjaga bangunan yang kokoh ini. Beliau menukilkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan hadis yang nomor 223 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina, barang siapa yang membawa sesuatu lewat di masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi, kemudian dia membawa nabel, membawa anak panah, dia membawa anak panah, hendaknya dia pegang anak panah itu pada nisolnya. Nisol itu ujung anak panah, matanya. Dengan telapak tangannya dia genggam. Ayyusiba ahadan minal muslimin nabi syai', agar tidak melukai orang lain. Nah, ini subhanallah ini. Ya. Kan di zaman Nabi itu biasa kan, orang itu bawa anak panah itu biasa. Entah itu untuk berburu atau memang untuk persiapan perang. Karena zaman itu zaman perang. Sehingga biasa kaum muslimin itu hilir mudik di jalan-jalan kampung itu dengan membawa anak panah. Nah, Nabi memperingatkan, kalau kalian bawa anak panah,
Jangan diucung-ucungkan gini. Mata anak panahnya itu jangan sampai mengenai orang gitu. Kalian genggam itu anak panah itu. Atau bagaimana caranya agar pokoknya anak panah itu dijauhkan dari orang lain. Subhanallah, luar biasa ini. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, dilarang bagi kita untuk melukai kaum muslimin dengan bentuk apapun. Karena perbuatan melukai kaum muslimin itu perbuatan besar, dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan barang siapa yang dia melukai, mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengganggu, melukai kaum muslimin. Dianggap melakukan perbuatan besar, kesalahan yang besar. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan dari perkara yang kecil, yaitu tatkala membawa anak panah. Nah, mungkin kalau sekarang kita ta'adu itu anak panah. Tapi terkadang kita bawa apa misalnya? Kalau yang saya sering jumpai kalau bawa ini untuk manen sawit itu dodos, ya, tapi yang panjang, kadang itu panjang. Saya mau kena kesambit dulu itu. Wah, itu celuritnya itu kadang nggak digelantungin kayak gini. Waduh, ngeri juga itu kalau kena leher itu. Mestinya kan dicopot dulu itu. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa dicopot, taruh di depan, dibungkus apa. Tapi alhamdulillah sebagian orang saya tengok dibungkus, bagus, ditutup. Atau misalnya lagi bawa pisau nih. Lagi pisau nih. Manggil kawannya, sini kau nih. Pisaunya di ujung sana. Jangan. Taruh dulu itu pisau. Kalau terpaksa tetap megang, balikkan dulu. Nah, gitu loh. Yang tajamnya itu balikkan ke dalam. Nah, gini. Sini, gagangnya yang diacungkan itu. Ini saya sering jumpai urusan pisau ini. Kalau nggak pisau, gunting. Gunting gitu kan. Lagi kerja bakti atau apa kan gitu kan. Atau kata Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun Anda sekedar bawa payung. Kalau bawa payung, hati-hati kena kepala orang. Atau sekedar bawa tongkat, kata beliau. Kalau bawa tongkat, tegakkan, jangan buat malang gini. Melintang. Nanti kalau kena punggung, kena kaki orang. Subhanallah, ini hal yang remeh-temeh. Atau kalau kita misalnya lagi bawa kayu melebihi bak kendaraan kita, maka kasih kasih tanda-tanda itu. Bukan karena itu peraturan lalu lintas sebenarnya itu. Kalau bagi seorang muslim itu merupakan bagian dari takwa.
Gitu loh. Karena itu membahayakan orang. Pokoknya segala hal yang membahayakan orang lain itu harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Dalam hal yang kecil itu apa? Nabi SAW sangat detail, sangat perhatian. Kemudian beliau pada hadis yang nomor 225 menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qabbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra Ibnu Habis, bahwa Nabi SAW beliau mencium Al-Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu beliau. Beliau mencium Hasan bin Ali di hadapan Al-Aqra bin Habis. Ini salah seorang pembesar di kalangan sahabat Nabi SAW. Dia termasuk pembesar kaumnya, pemimpin kaumnya, Al-Aqra bin Habis. Melihat ini, maka apa kata Al-Aqra? Innali asyaratan minal walad maqabbaltu minhum ahada. Saya mempunyai 10 anak, tapi aku gak pernah sekalipun mencium mereka. Kebiasaan orang zaman dulu begitu. Apalagi yang kepala-kepala suku. Itu pokoknya anak-anaknya pun kayak anak buahnya aja. Pokoknya anak-anaknya pun kayak prajuritnya aja. Itulah yang dianggap sebagai apa? Kewibawaan itu seperti itu. Anggapan pada waktu itu. Makanya begitu melihat Nabi SAW mencium cucu beliau, heran gitu loh. Karena Nabi adalah orang yang paling mulia, paling disegani di zaman itu, paling berkuasa gitu. Apa dikatakan AA semuanya ikut. Heran, kok bisa-bisa nyium anak kecil gitu. Mendengar ini, maka Nabi SAW mengatakan apa kepada dia dan orang-orang yang para sahabat yang di sekitarnya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, khususnya menyayangi anak-anak, la yurham, maka dia tidak akan pernah disayangi oleh manusia dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hadis berikutnya, sebagian orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, atqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka Nabi mengatakan, iya, na'am. Mereka mengatakan, adapun kami tidak pernah. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan rasa sayang itu dari hati-hati kalian. Kemudian dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak menyayanginya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara untuk bagaimana menjaga bangunan yang kokoh tadi. Ini urut-urutan loh ya. Ini Al-Imam An-Nawawi itu beliau subhanallah membuat urutan hadis itu bukan sembarangan. Setelah beliau menerangkan tentang bagaimana apa kewajiban kita untuk menghormati apa-apa yang harus dihormati, ya, termasuk diantara hak kaum muslimin,
kemudian beliau menceritakan kepada kita bahwa Nabi memisalkan kehidupan seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada seperti bangunan, maka beliau menukilkan hadis-hadis yang mengajari kepada kita bagaimana cara untuk menjaga bangunan ini agar tetap kokoh. Yang pertama tadi, agar kita menjauhkan segala bentuk gangguan dari kaum muslimin. Apapun itu bentuknya, jauhkan dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua apa? Tumbuhkan rasa sayang dalam diri kita. Tumbuhkan rasa sayang pada diri kita kepada orang lain. Dimulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Dari hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Dan di sini Nabi mencontohkan dengan anak-anak. Nah, kadang kita ini kan sama anak-anak kan suka remeh nih. Oh, anak kecil lah, sana. Ganggu aja kamu. Ribut terus. Apalagi kalau sudah di masjid. Waduh, itu udah. Oi. La ilaha illallah. Dan banyak kita jumpai kaum muslimin begitu sikapnya terhadap anak-anak. Ya namanya anak-anak, ya tentu akalnya kurang. Kalau akalnya lengkap, itu orang dewasa namanya. Tak ada anak-anak lagi doh. Namanya juga anak-anak gitu. Nah, ini yang kadang kita harus banyak koreksi diri. Harus banyak membaca hadis-hadis yang seperti ini. Ini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara menumbuhkan rahmah itu. Cara menumbuhkan rasa sayang dalam hati kita ini. Karena itu di antara kunci kebaikan, yaitu dengan menyayangi anak-anak. Di antara dengan bersikap lemah lembut, bijak kepada anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain secara umum. Seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu biasa beliau mencium cucu-cucu beliau, Al Hasan, Al Husain. Dia biasa melakukan seperti itu sehingga sampai sebagian sahabat itu heran. Bahkan terkadang kita lihat sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat asar atau duhur, kemudian datang siapa? Cucu beliau, yaitu Umamah. Datang cucu beliau yang bernama Umamah, masih kecil, perempuan, cucu perempuan. Begitu melihat cucu beliau, apakah kemudian beliau suruh untuk orang bawa pulang lagi? Ini beliau lagi di masjid nih, mau jadi imam nih. Ganggu aja ini cucu itu. Enggak. Justru Umamah beliau gendong. Umamah beliau gendong. Lalu beliau mengimami para sahabat dengan menggendong Umamah. Ketika sujud, rukuk, ditaruh Umamah. Ketika berdiri, beliau gendong lagi. Subhanallah, indah sekali. Kalau sekarang, kalau ada imam kayak gini sudah dipelototin nih. Sah nggak ya sholatnya ya? Udah ribut, sah nggak sholatnya? Gitu. La ilaha illallah. Ini sangat luar biasa. Kemudian dalam hadis yang lain,
Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam juga, lagi sholat berjamaah dengan para sahabat. Ketika beliau sujud, jadi ini cucu beliau ini datangnya bukan di awal. Kalau Muhammad tadi dari awal. Di tengah-tengah sholat menjadi imam, beliau sujud. Datanglah siapa? Al Hasan wal Husain. Datang Hasan dan Husain, cucu beliau. Anak dari siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Melihat kakeknya sedang sujud kayak gitu, bukannya kemudian nunggu kakeknya selesai, enggak, ditunggangi malahan. Itu kan namanya anak-anak gitu. Ditunggangi kakeknya, sehingga Nabi SAW agak lama sujudnya, agak lama. Setelah itu, setelah sholat, para sahabat bertanya, ya Nabi tadi kok anda sujud kok lama banget, kenapa? Ya biasa manusia kan tanya itu. Para sahabat, oh iya tadi itu 2 orang anakku, maksudnya cucuku, naiki aku, kayak buat aku kayak kuda gitu. Jadi ya udahlah, biar mereka agak puas dikit itu. Subhanallah, ya ini sangat luar biasa. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah khutbah. Khutbah Jumat nih ya. Datang pula nih si kecil 2 ini, memang ribut kali nih Hasan Husain nih, radhiyallahu anhu. Tapi ingat mereka pemimpin pemuda di surga loh. Tapi dia kehidupan Nabi dan keluarganya, sahabat itu biasa, lumrah kayak kita, lumrah. Nabi itu manusia persis kayak kita, cuma bedanya jauh ya, tapi ya. Bedanya tentu jauh. Beliau Nabi, beliau Rasul ya. Para sahabat dijamin masuk surga. Kalau kita, aduh tak tahulah. Mudah-mudahan kita bersama orang yang kita cintai, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Datang ini 2 orang ini, anak-anak ini. Datang lagi, pakai baju baru pula. Wah, pengen mamerin ke kakeknya itu. Padahal kakeknya lagi khutbah itu. Jadi terpaksa lah Nabi itu, nggak ada kata terpaksa di sini. Maaf, itu kata-kata saya itu. Jadi disebutkan Nabi langsung turun dari mimbar. Turun dari mimbar, kemudian beliau menggandeng kedua anak itu ke mimbar beliau. Kemudian beliau mengucapkan shadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah. Ini subhanallah, ini permisalan yang sangat luar biasa. Contoh yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau itu bermuamalah dengan sangat baik dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan anak-anak kecil. Makanya wajar kalau beliau mengatakan man lam yarhamin nas lam yarhamhullah. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak kasih dia. Dan ini sebenarnya masalah rasa sayang ini tidak terbatas pada manusia, juga kepada kepada hewan-hewan, juga terhadap kepada hewan-hewan. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, alana fil bahaim ajrun. Ya Rasulullah, apakah kami dapat pahala ketika kami memperhatikan kehidupan hewan-hewan? Maka apa kata Nabi? Na'am fi kulli dzati kabdin rutabah fi kulli dzati kabdin rutabah ajrun. Ya, pada setiap yang bernyawa itu ada pahala. Sehingga seseorang ketika dia berbuat baik kepada hewan, maka Allah akan kasih pahala. Bukankah kita pernah mendengar bagaimana Nabi SAW menceritakan ada seorang pezina, dia bisa masuk surga gara-gara memperhatikan seekor anjing.
Sebaliknya, kita juga lihat ada seorang wanita, dia bisa masuk neraka gara-gara apa? Kucingnya. Karena dia lalai terhadap kucing. Dan juga kita juga pernah mendengar bagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menanam sebuah tanaman, ya, kemudian tanaman itu bermanfaat bagi manusia dan hewan-hewan, entah untuk sebagai naungan atau diambil buahnya, diambil manfaatnya, maka itu adalah pahala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui orang itu penyayang, orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sederhana. Dimulai dari sederhana. Lihatlah bagaimana kehidupan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah dia orang-orang yang pengasih kepada anak-anak, kepada istrinya, ya, kepada keluarganya, kepada hewan-hewan yang di sekitarnya, atau kepada tumbuh-tumbuhan. Maka sangat mengherankan kalau kita melihat seseorang yang dia sangat bersemangat belajar ngaji, baca kitab, sebagainya, begitu melihat tanaman malah ditendang-tendang tanamannya, diinjak-injak. Ini apa sebenarnya yang dikaji ini? Dia ngurusi hal yang sepele aja tidak mampu. Burung bukannya dipelihara atau dibiarkan hidup, malah dijadikan sasaran tembak. Bukan diburu ya, kalau diburu itu memang bagian dari hak manusia ya, untuk jadi makanan, boleh. Tapi ini kadang enggak, cuma untuk mainan. Coba bayangin apa sih? Apa mungkin orang itu makan burung gereja itu, yang kecil itu? Enggak, boleh ditembaki aja untuk latihan itu gitu loh. Habis itu kan memang nggak dimakan gitu loh. Lagi terus habis itu alasannya siap-siap jihad tat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana mau ada keberkahan kalau kayak gitu? Ngawur banget itu. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita itu belajar itu yang betul-betul lah, dari yang mendasar, dari yang kecil-kecil. Kalau dalam urusan yang kecil-kecil aja kita meremehkan, nggak akan mungkin kita mampu mengelola hal yang besar, yakinlah itu. Kalau dalam urusan yang kecil yang ada di sekitar kita saja kita nggak mampu, tak akan mampu kita itu mengelola yang lebih besar, itu pasti itu. Maka mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang di sekitar kita. Ya. Perhatikan anak-anak kita, ya. Kita peluk, kita cium anak-anak kita, ketemu anak-anak tetangga, kawan kita, kalau kita punya kue dikasih. Apa kabar? Assalamualaikum. Subhanallah. Ya. Dipeluk, dibelai-belai rambutnya. Ada hewan, mungkin kucing yang mungkin terlantar atau apa, kasih makanan. Ada ayam lagi ribut misalnya, ya jangan dibentak-bentak, yam ribut terus. Ya mungkin dia mau makan atau apa, kok petok-petok terus. Kamu mau bertelur atau minta makan itu? Tak apa. Ada tumbuhan, ya dipelihara. Tumbuhan, ini kok kamu kok kurus kering, kasih pupuk. Itu pahala kaum muslimin, pahala itu. Dan banyak di antara kita meremehkan urusan-urusan yang seperti itu, padahal itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan hadis yang nomor 228.
hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi rata-rata yang hadis yang saya baca tadi itu muttafaq alaih ya. Subhanallah, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah rahmah ini, kasih sayang kepada makhluk ini, manusia, tumbuhan dan hewan pun ini muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila kalian mengimami orang ketika sholat berjamaah, falyukhaffif, hendaknya apa? Ringankan. Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Karena di dalam jamaah itu ada yang lemah, ya, ada yang sakit, ada orang tua. Beda sholat ahadukum li nafsih falyutawwil masya. Nah, apabila sholat sendirian ya panjanginlah, terserah itu. Maka kalau kita lihat Nabi itu kalau sholat berjamaah itu nggak panjang-panjang banget. Tapi kalau sendirian beliau bisa semalam suntuk. Bahkan terkadang beliau 1 rakaat baca Al-Baqarah, cambung lagi, ya, baca Al-Imran 1 rakaat. Itu sendirian. Tapi kalau lagi berjamaah, maka beliau pendek-pendek aja. Tapi pendeknya Nabi itu jangan kayak kita, wal asr terus, ina atau ina terus. Ya Allah, kadang kebangetan cara berdalilnya ini, gitu loh. Maksudnya pendek-pendek itu bukan pendek begitu terus. Ya, pendek yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Ini juga penting karena sering ini ya hadis ini itu jadikan dalil orang untuk apa kalau sholat jamaah itu aja bacaannya wal asr inna atoina itu atau apa idza jaa nasrullah kullallah, apalagi bilang kullallah itu kan thuluthul Quran, sudah sepertiga langsung. Nah, itu salah kaprah itu atau berlebihan dalam apa menggunakan sebuah dalil. Gitu. Yang dimaksud dengan takhfif di sini meringankan sholat ini tentu sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi itu pendek. Ketika sholat maghrib kadang beliau memang baca pendek, misalnya Al-Kafirun, ya, pendek. Tapi terkadang pula beliau apa membaca di surat maghrib itu ayat-ayatnya juga panjang. Seperti misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan saya sering berjamaah mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu salat subuh ya, terkadang beliau membaca surah As-Sajdah, itu panjang. Panjang surah As-Sajdah itu. 2 lembar itu, 4 halaman. Itu rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan. 2 halaman juga itu. Bagi orang yang nggak biasa, panjang itu, lama begini. Aduh Pak Imam, lama banget kok. Udah. Begitu pula pada saat apa? Salat maghrib, kadang beliau pernah juga membaca surah Ad-Dukhan. Itu panjang juga, itu salat maghrib padahal. Artinya adalah maksudnya takhfif itu disesuaikan dengan kondisi jamaah. Kalau misalnya jamaahnya sudah terbiasa, misalnya untuk sholat isya subuh misalnya 1 rakaat itu baca 1 halaman, maka tidak ada masalah karena itu sebenarnya ringan itu, sebentar. Maghrib mungkin agak pendek, separuh halaman, atau baca surat pendek kayak Al-Qari'ah, Al-Adiyat, atau Al-Infitor yang pendek-pendek dari surah-surah di Juz Amma untuk sholat maghrib. Akan tapi kalau seandainya memang di belakang itu jamaahnya itu memang masih
baru-baru masih lemah secara pemikiran atau bahkan banyak orang tua, ya sudah nggak ada masalah. Ya udah wal asr. Itu. Nah, kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad, nggak masalah. Makanya menjadi imam itu harus pandai-pandai. Itulah fungsinya itu. Kalau menjadi imam itu nggak langsung Allahu Akbar, tapi apa? Tasfiyatus sufuf, meluruskan shaf. Di samping dia memang apa? Ngatur shaf, nengok siapa yang jadi makmumnya. Ini mengatakan luruskan shaf tapi ngadepnya ke sana, ke kiblat. Ya, mana tahu dia jamaahnya. Dalilnya apa? Imam di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Iya, kalau imam di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu seluas itu, gimana dia mau nengok-nengok begini? Tentu nggak mungkin, nggak bisa dikiaskan kayak gitu ya, akhi. Ini masjid kecil kayak gini ya. Tengok dari ujung ke ujung nampak. Nampak kita sudut-sudut tuh. Ditengok, oh fulan yang ada, oh fulan, ada yang sakit nih, oh ada anak kecil ini, ibu-ibu bawa anak, ada pendek aja, begitu. Harus dijaga apa? Hati jamaah semuanya. Subhanallah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini berlaku pada semuanya. Makanya pada hadis yang 229 ini Imam Nawawi menukil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Lupa ini saya silentkan. Yaitu apa? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyukai sebuah amalan, tapi kemudian amalan itu beliau merasa takut akan manusia merasa diwajibkan bagi manusia, maka beliau tinggalkan. Padahal beliau senang. Seperti apa? Sholatul Lail pada Ramadan, Tarawih. Beliau hanya 3 malam aja. Karena takut akan jadikan apa? Wajib. Atau misalnya siwak. Sehingga sering kita apa? Jumpai membaca hadis apa? Laula an asyqa ala ummati. Gitu. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kan gitu. Jadi sebenarnya Nabi itu sangat suka dengan amalan ini. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap apa? Hendak sholat. Kemudian Nabi pernah beliau sholat Isya agak menjelang udah agak ke tengah malam. Maka beliau mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan kalian, aku suka sholat Isya itu pada saat sekarang ini. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 10 ke atas. Karena Nabi suka kalau habis sholat Isya tidur, udah nggak ada lagi. Beliau mengendaki sholat Isya itu sebagai penutup dari aktivitas apa yang siang hari tadi. Tapi itu kan berat. Itu berat. Kalau seandainya kita disuruh sholat Isya jam 10:30 malam gimana itu? Aduh, kosong bisa ini masjid. Oh, 7:30 aja sudah bisa dihitung gitu. Apalagi 10:30 gitu. Nah, ini subhanallah, ini sangat luar biasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat sayang kepada kita semua, sehingga beliau betul-betul memperhatikan keadaan kita.
Kemudian hadis-hadis berikutnya ini terkait dengan apa? Hak-hak kaum muslimin, ya. Tentang hak-hak kaum muslimin. Seperti misalnya hadis 238. Ini saya enggak bacakan semua ya. Antum baca di rumah. Yang intinya yang berikutnya ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan apa? Hak-hak kaum muslimin. Kita mulai dari hadis nomor 233 ya. Singkat saja ya, karena udah jam 6:50. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala al-muslim akhul muslim ya. Orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dan ingat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab. Karena persaudaraan Islam itu abadi. Dia akan berlanjut terus setelah kematian. Dia akan berlanjut terus sampai kita semua insyaallah taala atas kehendak Allah SWT masuk surga. Berbeda dengan apa? Persaudaraan nasab. Karena garis keturunan, karena darah, itu bisa saja berpisah. Karena yang satu muslim, yang satu kafir. Tetapi al-ukhuwah al-islamiyah itu adalah persaudaraan yang paling kuat di antara bentuk-bentuk persaudaraan yang lain. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam Al-Qur'an misalnya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana fa ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum dan seterusnya. Innamal mu'minu ikhwah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan muslim atau persaudaraan imaniyah seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu sangatlah kokoh, sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab atau darah. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita hak-haknya. Yang mana kalau seandainya kita menjaga hak tersebut, maka persaudaraan itu akan terjaga. Persaudaraan itu akan kokoh. Sebaliknya kalau tidak dijaga, maka persaudaraan itu akan terurai, akan melemah. Di antaranya adalah la yadlimu. Seorang muslim itu tidak boleh dia mendolimi saudara yang lain. La yadlimu wa la yuslimu. La yadlimuhu wa la yuslimu. Ini subhanallah. Jadi kita tidak boleh mendolimi, mengganggu, menganiaya seorang muslim, wa la yuslimu, dan juga tidak boleh menyerahkan dia kepada orang yang mendolimi dia. Artinya kita harus melindungi orang-orang yang mazlum, yang didolimi, sesuai dengan kemampuan kita. Semisal ketika ada seorang muslim, dia diganggu hartanya, ya harus kita jaga. Misalnya dia mau dicuri, dia mau dijamret, mau dirampok, kita harus bela. Dan itu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muslim terancam jiwanya misalnya, hendak dipukul, hendak ditampar, entah dilukai atau bahkan hendak dibunuh, kita bela, maka pahala besar bagi kita.
Dan itu hak bagi setiap muslim untuk mendapatkan pembelaan dari saudaranya. Maka kita yang punya kemampuan, yang kelebihan dibandingkan saudara kita, kita harus mampu untuk membela mereka. Jangan segan-segan untuk membelanya. Atau hanya cuek-cuek saja, biarinlah. Sono, saya kau gitu. Tidak boleh kayak gitu. Harus tumbuh pada diri kita rasa persaudaraan yang kuat kepada seorang muslim, siapapun itu. Ketika mereka didolimi, harus kita bela. Maka Allah mengatakan, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini janji Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Kalau kita mau mencukupi kebutuhan hidup saudara kita, Allah akan cukupi kita. Yakinlah itu. Maka ketika kita lihat ada saudara kita kekurangan, maka cukupi dia. Butuh pertolongan, tolong dia. Tak usah banyak pamrih dan sebagainya. Tolong. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kurbah itu segala hal yang menyempitkan, membuat sedih seseorang, baik itu karena mungkin kekurangan harta, baik itu karena ada masalah-masalah psikologis ya. Karena mungkin lagi tengkar sama suaminya, sama istrinya, lagi sedih mikirin anaknya, kelakuan anaknya, macam-macam lah namanya kesedihan itu. Maka barang siapa yang dia mampu membebaskan saudaranya dalam keadaan sedih ini, menjadi gembira lagi, menjadi bahagia lagi, maka Allah akan bebaskan dia dari segala bentuk kesedihan pada hari akhir. Subhanallah, ini luar biasa kaum muslimin. Ingat ketika kita nanti di akhirat itu tak ada yang bisa menolong kita itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Oleh karena itu manfaatkan selama kita hidup untuk menolong orang lain. Buat orang lain itu apa? Bahagia. Buat orang lain itu tertawa. Buat orang lain itu tersenyum. Karena itu semua akan meringankan kesulitan kita di hari kiamat. Di saat-saat yang sulit, tidak ada perlindungan, sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia. Bayangkan kaum muslimin, kalau seandainya Allah itu buka aib kita, atau ada itu orang yang mau dekat dengan kita, bahkan istri kita pun tak mau itu. Kalau seandainya Allah itu bukakan kejelekan kita, ditampakkan, fulan itu kejelekannya ini, langsung keluar dari tubuhnya, satu-satu itu nampak di udara, kita baca bisa itu. Innalillahi. Kalau kayak gitu tak ada orang-orang satu pun yang mau dekat dengan kita. Yakin tuh. Karena setiap kita mesti punya rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ketika kita mau menutupi aib orang lain yang memang seharusnya tidak perlu untuk diumbar, untuk dipertontonkan, untuk disebarluaskan, maka Allah akan tutup aib kita. Maka hindari perbincangan, pergunjingan yang tidak ada faedahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat justru sekarang kita tengok zaman kita sekarang, zaman yang justru trennya itu mengumbar aib orang. Bahkan dijadikan komoditi, dijadikan bisnis. Yang dijadikan bisnis pun mau pula karena dapat duit.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembalilah kaum muslimin kepada apa-apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bahagia, maka kita akan mencapai kejayaan kita kembali. Amin. Silahkan Bapak Ibu kalau yang bertanyakan. Ya. Sebagai salah satu pihak yang berwenang, kami mengurusi kawasan konservasi. Namun di situ keadaan saat ini kaum muslimin banyak mungkin di kawasan konservasi tersebut. Di sisi lainnya juga kami harus mempertimbangkan kelangsungan hidup hewan yang di kawasan konservasi. Bagaimana kami supaya tidak berdosa terhadap kaum muslimin maupun hewan-hewan yang tinggal di kawasan konservasi? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Secara umum Nabi SAW mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang kepada siapapun, kepada seluruh makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan apapun yang ada di bumi ini, maka yarhamuhumur rahman, maka Allah akan menyayangi dia. Nah, bagaimana kalau seandainya di suatu tempat itu dia sudah ditetapkan sebagai daerah misalnya konservasi, katanya itu sebagai untuk melindungi alam dan sebagainya. Tapi di situ ada perkampungan yang misalnya dinilai itu bisa mengganggu ekosistem kan itu. Nah, itu tentu harus dibuat kajian yang bijak, yang adil. Karena yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang di bumi ini untuk manusia. Sehingga manusia berhak untuk mengolahnya, itu satu. Ketika ada permasalahan di situ, ada benturan atau kelihatan bertentangan antara hewan, tumbuhan atau alam dengan manusia, tentu kehidupan manusia yang lebih diutamakan. Itu yang pertama. Oleh karena itu harus dikaji gitu. Misalnya kira-kira seberapa besar dampak perkampungan itu bagi konservasi. Itu yang pertama. Kemudian ada nggak kemungkinan untuk relokasi, dibuat perkampungan baru dan seterusnya. Jadi ya intinya kebijakan itu harus betul-betul adil. Harus adil. Jangan hanya nuansanya nuansa politis, ya, atau hanya desakan-desakan dari berbagai pihak. Kan kita seringnya begitu membuat kebijakan ini. Kebijakan itu acuannya itu betul-betul bukan real di lapangan atau secara ilmiah, kajian ilmiah, tapi enggak. Karena kita memang sudah buat itu kajian ilmiahnya, tapi yang lebih dominan itu kajian politisnya. Ini setahu saya begitu. Jadi ini penting gitu loh. Nah, jadi keadilan itu betul-betul harus betul-betul mengena pada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semangat kepada kita dengan mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Nah, dakwah ilallah itu adalah perbuatan yang paling mulia. Akan tapi ingat, dakwah ilallah itu tidak gampang. Dia jalannya berkelok dan banyak duri dan banyak yang menghalangnya. Makanya kita lihat dai yang paling mulia siapa? Para nabi dan
Rasul. Itu pun tidak lepas dari namanya apa? Cacian, makian, ya, gangguan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dikatakan sahir, penyihir, Nabi dikatakan kahin, dukun, Nabi dikatakan apa? Orang yang memecah belah dan sebagainya. Akan tapi itu semua tidak menghalangi Nabi untuk tetap berdakwah, ya, untuk menasihati orang, dan itu tidak menghalangi Nabi untuk tetap amanah, untuk tetap bergaul, tetap bertetangga dengan baik. Bahkan lihatlah Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, bahkan sebagian orang-orang Quraisy itu masih menitipkan barang kepada beliau. Padahal sudah perang ya, sudah bunuh-bunuhan itu sudah perang. Tapi kalau urusan nitipin barang, Muhammad, Muhammad, ini kan luar biasa, sangat luar biasa. Kita contoh beliau. Mungkin kita berdebat tentang masalah apa hukum fikih ini sebagainya. Akan tapi ketika jumpa di jalan tetap assalamualaikum, tersenyum. Ketika kita berbeda pendapat misalnya dengan mungkin sebagian saudara kita, bahkan dengan sangat kerasnya, bahkan mungkin sampai menyebut wah kamu itu pemecah umat sebagainya. Bagaimana kita tetap ketika mereka butuh bantuan kita bantu. Tetap kita berwajah ceria, tetap tersenyum, ya, tetap mendoakan dan seterusnya. Sabar. Karena kita berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mentahkan Allah itu bukan untuk diri kita, tapi ikhlas lillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu maka kita akan bisa sabar. Tapi kalau seandainya kita berdakwah memang hanya untuk diri kita, itu sebentar aja kita sudah putus asa. Jadi inilah fungsinya para ulama mengajarkan kepada kita bab-bab seperti ini, supaya dalam keadaan apapun kita harus tetap mengedepankan rahmah, rasa sayang kepada kaum muslimin secara umum, bagaimanapun keadaan mereka. Karena itulah hak dan kewajiban dari seorang muslim terhadap muslim yang lain. Al-muslim akhul muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan persaudaraan muslim kita, ya, persaudaraan imaniyah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita semua, memasukkan kita semua ke surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.